menyampaikan bahwa pertemuan untuk sosialisasi hari ini seharusnya kita lakukan sesuai jadwal di Parent Handbook, begitu ya. Kalau di Parent Handbook kita jadwalkan tanggal 15 Maret. Namun kami menunggu eh, prosedur operasional standar dari dinas, tetapi ternyata sampai hari ini belum ada. Jadi, karena sudah mendesak, besok sudah PAT, maka kita lakukan hari ini. Lalu, semua info hari ini bisa saja berubah, Bapak Ibu. Nanti jika ada info terbaru, akan kami sampaikan. Kalau kami tidak menyampaikan, berarti tetap sesuai info yang kami sampaikan pada sore hari ini. Begitu. Lalu untuk nanti di akhir acara, kami akan membagikan PPT dan handout untuk menjadi panduan bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya. Gitu ya. Saya izin share screen. Sudah tampak Pak Idun? Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai untuk penjelasan tentang penilaian sumatif sekolah ya. Tahun lalu disebut sebagai ASS atau Asesmen Sumatif Sekolah. Nah, kami belum mengganti itu karena belum ada panduan terbaru. Untuk materi hari ini, saya akan menjelaskan tentang penyiapan penilaian akhir tahun, tentang jadwalnya, kemudian penjelasan teknik ujian kelas 6 dan persiapannya, gitu ya. Yang pertama, tentang jadwal pelaksanaan penilaian akhir tahun. Seperti yang ada di edaran yang sudah kami sampaikan, penilaian akhir tahun akan dilaksanakan besok hari Kamis, mulai tanggal 21 Maret 2024 sampai hari Rabu 27 Maret 2024 dengan jadwal dan waktu yang sudah kami sampaikan. Nah, nanti anak-anak setelah selesai PAE bisa pulang, mohon untuk dijemput tepat waktu supaya nanti anak bisa mempersiapkan untuk hari berikutnya. Begitu. Kemudian di bawahnya ada catatan, nanti setelah PAT ada pengayaan ya, include di dalam jadwal reguler. Jadi tidak ada pelajaran tambahan, misalnya setelah jadwal anak-anak sekolah, lalu ada tambahan pelajaran, begitu tidak ada. Jadi kita akan menyampaikan pengayaan setelah selesai PAT. Begitu. Berikutnya untuk asesmen sumatif sekolah, itu ada dua bentuk, Bapak Ibu. Yang pertama bentuk praktik, dan yang kedua tertulis. Untuk asesmen sumatif sekolah praktik itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 24 April. Kemudian untuk asesmen sumatif yang utama tertulis akan dilaksanakan tanggal 2 sampai 8 Mei 2024. Nah, jika nanti ada mungkin terpaksa sekali tidak hadir, kami menyediakan waktu di tanggal 13 sampai 17 Mei dengan jadwal yang disampaikan berikutnya oleh wali kelas. Itu biasanya sesuai dengan jadwal ujian yang utama, begitu. Nah, Bapak Ibu, saya berpesan untuk ujian utama ini mohon sekali untuk anak-anak dijaga kesehatannya supaya bisa hadir pada ujian utama gitu. Untuk mata pelajaran yang diujikan tertulis itu ada 9 mata pelajaran, yaitu agama, PPKN,
bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP, PJOK, dan bahasa Inggris. Lalu untuk yang praktik yang akan kita lakukan di tanggal 17 April mulainya ada agama, bahasa Indonesia, IPA, SBDP, PJOK, dan bahasa Inggris. Oh ya, ini ada kekurangan di bagian yang tertulis matematika ke skip ya Bapak Ibu. Jadi ada 9. Tadi saya bilang 9 tapi ternyata di situ belum tertulis. Mohon maaf. Berikutnya untuk materi praktik agama. Diharapkan nanti anak-anak mampu mempresentasikan hasil karya tulis dalam bentuk PPT atau Canva atau yang lainnya sesuai dengan tema yang dipilih. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh masing-masing guru pengampu. Berikutnya untuk bahasa Indonesia, anak-anak menceritakan teks fiksi secara lisan dengan menggunakan bahasa runtut dan benar. Untuk IPA, anak-anak nanti akan diminta menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Ini nanti di handout juga ada materinya. Lalu SBDP, anak-anak diajak untuk mempraktikkan tari kreasi daerah tunggal ya Bapak Ibu, ini tunggal. Kalau di bagian handout sudah kami buat tunggal, jadi tidak berkelompok. Ini untuk bentuk bunyi indikatornya memang berkelompok atau tunggal, tapi yang diminta nanti adalah tunggal. Kemudian PJOK, anak-anak mengkreasikan rangkaian gerak senam ritmik atau senam irama secara bergu dan individu dengan iringan musik senam pelajar Pancasila. Itu tadi untuk materi ujian praktik. Nah, ini pelaksanaannya di tanggal 17 April, hari Rabu, itu hari yang pertama. Ada 6 mata pelajaran, muatan pelajaran, seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk kelompoknya, ini ada kelompok 1 sampai 6. Tanggal 17 April, agama akan dimulai dari kelompok 1, kemudian bahasa Indonesia dimulai dari kelompok 2, IPA dimulai dari kelompok 3, lalu SBDP dimulai dari kelompok 4, POK kelompok 5, bahasa Inggris kelompok 6. Nah, nanti di hari berikutnya akan bertukar. Jadi agama yang masuk adalah kelompok 6, bahasa Indonesia 1, dan seterusnya. Sampai hari Rabu tanggal 24 April 2024, semua sudah mengalami ujian praktek 6 muatan pelajaran. Kemudian untuk penguji, agama nanti akan diuji oleh Pak Lili dan Pak Ari. Kemudian bahasa Indonesia ada Bu Pur dan Ibu Ina. Mata pelajaran IPA Bu Sisil dan Pak Leo. SBDP nanti ada pengujinya Pak Ido dan Ibu Desi. Lalu PJOK Pak Ganda dan Pak Stanis. Bahasa Inggris Mem Wahyu dan Mem Dwi. Untuk ruang-ruangan yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Untuk agama, nanti ruang ujiannya di 6A, lalu ruang tunggunya di 6B. Jadi kan karena maju satu kelompok, tapi maju satu-satu ya, gitu. Masuk ke ruangan ujian yang lainnya ada di ruang tunggu, gitu. Kami kondisikan di sini ruangannya berdekatan sehingga tetap ada pengawasan. Lalu bahasa Indonesia di ruang ujiannya adalah multimedia.
ruang tunggunya di ruang kesenian SMP. Untuk IPA, ruang ujiannya di lab IPA, ruang tunggunya di 6C. Untuk SPDP, nanti akan dilaksanakan di ruang kesenian lantai 7. Untuk ruang tunggunya ada di selasar di bagian depannya. Maaf ya. Kemudian untuk PJOK nanti dipusatkan di aula. Untuk bahasa Inggris di kelas 6D, lalu ruang tunggunya di 6E. Nah, ini Bapak Ibu untuk secara lebih lengkapnya ya, untuk materi praktik. Tadi kan sudah saya bacakan untuk peserta didik seperti apa indikator soalnya. Kemudian untuk penilaiannya ada kriteria tertentu seperti ini. Nanti di handout juga ada. Misalnya agama ya, nanti akan dilihat bagaimana kesesuaian isi dengan tema, lalu penampilan atau performance, lalu kerapian hasil karyanya. Ini seterusnya nanti akan dijelaskan oleh pengampu dan ini ada di handout. Nah, sekarang kita akan masuk ke asesmen sumatif sekolah tulis. Untuk jadwalnya sebagai berikut, Bapak Ibu. Jadi hari Kamis, dimulai dari Kamis tanggal 2 Mei, itu ada agama bahasa Indonesia. Lalu Jumat, ini PPKN dan IPA. Senin, matematika dan IPS. Selasa, SPDP dan PJOK. Dan terakhir, bahasa Inggris. Kemudian Bapak Ibu, sebagai info, nanti kami akan melakukannya secara online karena kita memiliki LMS Afresco. Nah, anak-anak nanti mengerjakannya melalui LMS Afresco. Anak-anak sudah terbiasa dengan menggunakan Afresco ini saat misalnya AKM kelas. Nah, nanti ada latihan juga ketika misalnya mengerjakan tryout, kami akan menggunakan LMS Afresco ini. Tapi kami mohon dukungan Bapak Ibu semuanya untuk menyiapkan handphone atau laptop untuk anak-anak mengerjakan soal-soal di ASS ini. Begitu ya Bapak Ibu, mohon untuk dukungannya, bantuannya. Kalau sama sekali tidak bisa membantu dengan alat gawainya, nanti kami akan sediakan komputer sekolah. Cuma kan jumlahnya terbatas Bapak Ibu ya. Jadi yang punya ya mohon untuk dibawakan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mohon bantuannya nih dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Lalu ini ada standar lulusan minimal. Ini kalau kita setiap harinya di pembelajaran sekolah, kita ada KKM ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk standar kelulusan kami punya sendiri. Ini ada setiap sekolah menyediakan SKM ini. Jadi untuk agama SKM-nya 72. Lalu PPKN 70, bahasa Indonesia 70, matematika 60, IPA 70, IPS 10 dan sampai 70. Jadi yang berbeda hanya agama dan matematika. Mengapa kita rata-rata di hariannya itu 78? Bapak Ibu, dengan KKM yang tinggi, berarti kita membuat standar yang tinggi. Ya kan? Itu sudah terjadi dari kelas 4. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kita, anak-anak kita sudah menabung nilai. Ya, karena nilai dari kelas bawah itu digunakan untuk kelulusan. Jadi kalau anak-anak sudah di nilai yang 78 nih minimal ya, sudah sangat terbantu gitu ya. Jadi bukannya membuat kita wah enteng nih nanti ujiannya, nggak usah susah-susah belajar, nggak usah, nggak begitu ya Bapak Ibu, tetap harus diusahakan
ya, dapat diusahakan. Dan nanti ada saya buat bagaimana cara menilai untuk kelulusan supaya kita tahu nih, oh nilai rapot anak saya mungkin masih kurang di apa, kita harus genjot gitu ya. Kita lebih tekankan gitu untuk belajarnya. Nah, untuk penetapan kelulusan, yang pertama, nilai kelulusan asesmen sumatif sekolah tertulis dan praktik ditentukan melalui rapat Dewan Pendidik. Lalu yang kedua, siswa dinyatakan lulus dari satuan pendidikan apabila yang pertama mengikuti asesmen sumatif sekolah. Yang kedua, lulus asesmen sumatif sekolah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah atau satuan pendidikan. Yang ketiga, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 1 sampai 6. Lalu terakhir, memperoleh nilai sikap dan perilaku baik. Nah, untuk penetapan berikutnya adalah kriteria peserta didik lulus dari asesmen sumatif ditentukan satuan pendidikan melalui rapat Dewan Pendidik bersama kepala sekolah. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Di sini ada cara penghitungan nilai kelulusan. Saya merujuk dari tahun lalu, Bapak Ibu. Baru tahun lalu kita mengambilnya itu dari kelas 5 semester 1 untuk nilai rapot. Jadi dari semester 9. Ya. Semester 9 ini kelas 5 semester 1. Lalu ini semester 10 adalah kelas 5 semester 2. Ini kelas 6 semester 1 ya. Artinya semester 11. Lalu yang terakhir adalah yang sekarang mau PAT ini ya. Nanti rapotnya dimasukkan ke dalam penilaian ini. Nah, setelah itu di rata-rata kita akan menemukan rata-rata rapot. Ya, rapotnya ini contoh saja Bapak Ibu tahun lalu ini. Lalu untuk praktiknya tadi ada 6 mata pelajaran, agama, bahasa Indonesia, IPA, SBDP, PJOK, dan bahasa Inggris. Jadi yang nggak ada ya tetap kosong. Lalu tulisnya ada 9 mata pelajaran. Ini dicontohkan seperti ini. Di rata Bapak Ibu, ujian sekolah ini di rata tersendiri. Ya. Nah, berikutnya kita hitung untuk nilai kelulusan kita akan mendapatkan dari 70% nilai raport ditambah 30% nilai ASS atau ujian sekolah. Ya, ini maaf tidak terlihat, ini 30%. Lalu kita hitung setelah jadi 70% nilai raport, jadi ini dapatnya dari 70% dari 88. Hasilnya 62. 70% dari 88 lagi, 62. Dan seterusnya. Lalu di bagian nilai ujian sekolah ini, 30%-nya dari ini. Rata-rata ujian sekolah. Kemudian di sini dijumlahkan Bapak Ibu. Dijumlahkan, ketemulah nilai untuk kelulusan. Ini nanti yang masuk dalam ijazah. Lalu standar nilai minimal kelulusan yang tadi saya sudah sampaikan, itu ada di sini. Dan ini untuk menentukan peserta didik itu lulus atau tidak lulus. Gitu ya Bapak Ibu ya. Cara penghitungannya seperti itu. Ini kalau tidak berubah karena tadi sudah saya sampaikan posnya itu belum ada. Jadi nanti bisa saja ada perubahan, tapi kalau nggak ada info artinya seperti ini penghitungan. Begitu Bapak Ibu. Lalu untuk kegiatan setelah ASS, nanti ada kelas meeting kelas 6. Kemudian ada persiapan graduation. Nanti ini akan diatur oleh panitia graduation. Jadi ada latihan-latihan yang lebih intens sebelum sampai ke kelulusan. Untuk tanggal kelulusan belum ada. Jadi nanti akan disampaikan di saat-saat berikutnya. Sepertinya ini saja yang saya sampaikan kepada Ibu. Sebentar saya akan memperlihatkan
simulasi untuk penghitungan nilai kelulusan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini sama dengan yang saya sampaikan tadi. Nilainya yang tadi kita saya sampaikan di PPT. Nah, misalnya nih anak-anak, kita misalnya sejelek-jeleknya, misalnya dapatnya berapa ya? Untuk ujian praktek misalnya 40, gitu ya. Lalu tertulisnya 50. Kita akan bisa lihat di sini dihitung. Masih lulus. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kan 40 ini harus bisa diusahakan Bapak Ibu ya. Lebih tinggi. Bukannya terus kita amanah 40 gitu, enggak. Setinggi-tingginya yang bisa didapatkan. Semaksimal. Kalau kita misalnya isi di sini 20, di sini misalnya juga 30 misalnya ya, atau 20 juga misalnya. Nah ini bisa terlihat di sini ganti ya, jadi tidak lulus. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk penghitungan nilai ujiannya. Cukup jelas ya saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ido. Pengampu. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan teknis ujian praktik dari guru pengampu. Baik, untuk yang pertama mungkin Pupur, silakan untuk menjelaskan terkait ujian praktik bahasa Indonesia. Ya, sebentar lagi ya Bapak Ibu, kami sedang mempersiapkan untuk handbooknya supaya bisa belajar terus. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang ujian praktek bahasa Indonesia. KD yang kami gunakan yaitu 4.9 menyampaikan penjelasan tentang tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaannya
dalam teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Sedangkan indikatornya nanti peserta didik mampu menceritakan teks fiksi secara lisan dengan menggunakan bahasa runtut dan benar. Jadi nanti anak itu akan mendongeng, bercerita atau mendongeng dengan cerita fabel. Nah, ada beberapa judul cerita yang akan digunakan, yaitu yang pertama kelinci dan kura-kura. Yang kedua serigala berbulu domba, singa dan tikus, 4 gagak dan kendi, serta 5 buaya dan monyet. Nah, nanti cerita ini akan kami undi. Setelah selesai PAT, kami akan mempersiapkan ujian praktek. Jadi nanti untuk khusus bahasa Indonesia ini kita akan mengundi. Jadi nanti anak akan mendapatkan cerita yang mana. Nah, ceritanya itu ada di sini nanti Pak Bapak Ibu ya, ada di handout-nya sudah kami sediakan, dan nanti arahannya atau petunjuknya anak-anak bisa membaca atau bisa seperti dalam teks yang kami sediakan yang ada di handout ini nanti. Kata-kata yang digunakan tidak harus sama persis yang ada di teks tersebut, bisa diimprovisasi. Tapi jika kesulitan bisa sama seperti yang ada di situ. Nah, nanti ketika anak-anak mendongeng ini bisa menggunakan sarana pendukung. Karena di sini ada kriteria penilaiannya, yaitu ketepatan atau kesesuaian isi cerita, di mana skornya antara 0 sampai 40. Kemudian ada pelafalan dan intonasi, itu bagaimana anak-anak nanti membawakan ceritanya dengan lafal, intonasi, sehingga penguji itu atau orang yang melihat itu menjadi tertarik ya untuk menyimak cerita dia, karena pelafalan dan intonasi yang baik. Maka skornya 25. Kemudian ekspresi dan percaya diri, apakah nanti dia bisa percaya diri ketika bercerita, skor 0 sampai 20. Kemudian alat pendukung yang digunakan, tadi yang saya sebutkan tadi, dalam bercerita anak-anak bisa menggunakan alat pendukung. Misalnya menggunakan boneka tangan ya. Bapak Ibu kan ada tuh ya yang dijual-jual itu ya, alat pendukung seperti boneka yang ada di tangan gitu ya. Kalau biasanya anak-anak yang sekolah minggu gitu kadang-kadang suka punya ya, atau mungkin Bapak Ibu di rumah juga sudah punya anaknya ya ketika dulu masih kelas 1, 2 gitu ya. Atau menggunakan seperti wayang ya, Bapak Ibu bisa menggunakan wayang dari kertas, kemudian digambarilah misalnya gambar buaya, ya, kemudian dibuat wayang, hiasi gitu ya, apa mungkin ada daun, ada pohon dan sebagainya, itu bisa. Atau mungkin alat lain yang dimungkinkan Bapak Ibu punya kreativitas, anak-anak punya kreativitas sehubungan dengan alat pendukung ini. Begitu. Jadi nanti setelah selesai PAT kami akan memberikan waktu kepada anak-anak untuk diundi, untuk belajar dan untuk mempersiapkan diri sebelum anak-anak maju untuk ujian praktek ini. Lalu nanti pelaksanaan ujian praktek juga seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Christine tadi, sesuai dengan urutan nomornya, termasuk dalam kelompok yang benar. Nah, ini nanti juga akan diberikan kelompoknya itu mana di handout ini nanti ada. Begitu Bapak Ibu untuk bahasa Indonesia. Begitu Pak Idu. Baik, terima kasih Bu Pur. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang ujian praktek agama. Silakan kepada Bapak Lili. Ya, selamat siang Bapak Ibu serta Bapak Ibu yang lain. Kali ini saya akan jelaskan mengenai ujian
praktek agama yang akan datang. Senin, Selasa, dan tadi hari Rabu, kami sudah menanya anak-anak mengenai tema yang akan dipilih. Tema pertama yaitu kritik kritis terhadap tantangan zaman. Yang kedua tentang hati nurani. Dan yang ketiga tentang keadilan dan kejujuran. Anak-anak sudah memilih salah satu, tadi sudah saya catat. Lalu mereka setelah PAT selesai, mereka mulai menyiapkan diri untuk membuat PPT atau semacam Canva. Pada hari hanya pas pelaksanaan ujian praktek, mereka maju satu persatu masuk ke ruang praktek ujian agama dengan mempresentasikan hasil PPT yang mereka buat. Jadi hanya membacakan hasil PPT-nya, kemudian saya akan menanya 1-2 pertanyaan lalu selesai. Itu saja. Lalu anak-anak maju boleh menggunakan laptop, bawa laptop atau dengan flash disk. Karena di kelas 6A sudah ada komputer bisa dipakai untuk presentasi. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Guido. Baik, terima kasih Pak Lili. Ya, untuk selanjutnya IPA, silakan kepada Ibu Sisil untuk menjelaskan. Aset lainnya yang Ya, baik, terima kasih Bu Pur. Selamat sore Bapak Ibu. Suara saya apakah terdengar? Terdengar, Bu. Baik Bu, terima kasih. Untuk ujian praktek di mata pelajaran IPA, kita mengambil kompetensi dasar 4.7 membuat model sistem tata surya. Nah, ini pelaksanaannya sebenarnya sudah dilakukan secara berkelompok, tetapi nanti dari produknya akan kita pakai juga untuk membantu anak-anak di dalam menyampaikan atau menjelaskan dari sistem tata surya dan kata karakteristik anggota tata surya. Namun teknisnya nanti kami akan menyediakan rangkuman, walaupun sebenarnya di PPT sudah tersedia semua mengenai sistem tata surya dan karakteristik dari anggota tata surya. Anak-anak bisa mempersiapkan belajar membaca dari situ, dari PPT atau dari rangkuman di situ. Kemudian dalam pelaksanaannya nanti anak masuk ke ruangan yang tadi telah ditentukan oleh Ibu Christine, di mana di dalam ruangan itu nanti ada 2 penguji, saya dengan Pak Leo. Kemudian anak-anak akan diberi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Dari penyampaian anak nanti akan kami ambil dari nilainya adalah penjelasan materi. Jadi ketika anak berpresentasi menyampaikan atau menjelaskan materi atas pertanyaan-pertanyaan kita itu mendapatkan skor antara 0 sampai 40. Kemudian ketika kami menyampaikan pertanyaan itu apakah dia menjelaskannya itu dengan runtut atau tidak atau kurang, nanti ada skor 0 sampai 30. Termasuk kejelasan suara. Ini kami mengingat ketika kita melakukan penilaian keterampilan atau PHK di kelas, anak-anak kadang-kadang banyak ya malahan suaranya kurang jelas. Nanti hal ini bisa dilatih di rumah semaksimal mungkin supaya dalam pelaksanaannya nanti mendapatkan skor yang tinggi antara 0 sampai 20, mudah-mudahan dapat 20. Dan yang terakhir adalah performa anak ketika dia menyampaikan atau menjawab pertanyaan dengan guru pendamping itu guru penguji. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan ujian praktek IPA. Ya, mengenai hasil produknya nanti akan dibawa ketika anak maju dalam ruangan ujian tersebut. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sisil. Untuk berikutnya,
ujian praktek SBDP, seni budaya dan keterampilan, akan saya jelaskan. Untuk KD yang diujikan adalah menampilkan tari kreasi daerah, dan indikatornya adalah peserta didik mampu mempraktikkan tari kreasi daerah secara tunggal. Untuk linknya sudah dilampirkan, nanti akan diberikan melalui handout yang akan diberikan pada Bapak Ibu. Lalu untuk kriteria penilaiannya, gerak tubuh itu maksimal 40, ekspresi itu 25, tempo sampai 25, dan properti 0 sampai 10. Alat yang perlu dipersiapkan atau properti ya yang perlu dipersiapkan adalah kain selendang, baju hitam, celana panjang hitam, tetapi bukan jeans. Ya, jadi boleh yang berbahan kain atau legging, silahkan. Gitu. Apabila mungkin tidak punya yang hitam, benar-benar hitam, boleh menggunakan yang gelap ya, yang menyerupai hitam. Jadi warna gelap, boleh coklat tua, boleh. Kalau misalnya memang terpaksa tidak ada gitu. Nah, nanti untuk penilaian akan dilakukan secara individu karena ini tari tunggal, jadi anak akan maju satu persatu dan gerakan harus dihafal. Ya, untuk selendang warnanya bisa menyesuaikan sesuai dengan yang di video ya. Itu nanti ada mungkin kalau misalnya adanya batik silahkan, atau nanti ada motif lain ya. Memang bukan batik boleh juga, tidak apa-apa. Tapi bisa menyesuaikan seperti yang di video begitu. Terima kasih. Itu saja dari saya. Lalu untuk selanjutnya PJOK, Pak Ganda akan menjelaskan. Terima kasih. Suara saya masih dimute. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Baik, ya. Baik, saya lanjutin ya. Baik. Untuk PJOK, KD-nya adalah 4.7, yaitu mempraktikkan penggunaan variasi dan kombinasi gerak dasar, rangkaian, langkah, dan ayunan dengan mengikuti irama atau ketukan tanpa atau dengan musik dalam aktivitas gerak berirama yang kita gunakan dengan musik. Musik yang dipilih adalah senam pelajar Pancasila. Anak-anak udah familiar ya karena kita udah belajar berkali-kali. Lalu bisa diturunin Pak sedikit. Pak Edo. Udah. Ya, itu kriteria penilaian adalah itu yang pendahuluan 0 sampai 30. Apa sih pendahuluan itu? Pendahuluan itu adalah anaknya sudah waktu maju ke depan kelihatan sudah ceria, semangat, ekspresinya kelihatan, berpakaian olahraga bersih dan rapi. Itu pendahuluan siap untuk tampil. Jadi apabila dia memenuhi itu, maka dia memperoleh skor antara 0 sampai 30 ya, gitu kira-kira ya. Lalu inti itu meliputi banyak hal, yaitu yang pertama dia menguasai gerakan, hafal urutan gerak, lalu lentur atau luwes, lalu yang terakhir adalah ada unsur keindahan, jadi melakukan gerakannya indah ya, indah dalam arti orang yang melihat senang gitu ya, gak kaku gitu ya, makanya anaknya harus begitu tampilnya ya. Yang ketiga penutup gerakannya ditutup sesuai dengan musik. Jadi gerakan yang dia lakukan begitu musik selesai dia menutup gerakan sama gitu ya. Jadi gerakannya sesuai dengan musik. Ya, gitu ya kira-kira dia akan mencapai skor 0 sampai 20. Jadi nggak ketinggalan. Lalu musiknya selesai lalu dia masih bergerak, berarti ya ada yang kehilangan poin maksimalnya di situ. Jadi kalau semuanya memenuhi itu, maka setiap anak akan mendapat skor atau poin maksimal. Gitu ya kira-kira ya. Lalu apa yang disiapkan? Tidak ada yang perlu disiapkan. Yang disiapkan anak hanya menggunakan berpakaian olahraga yang bersih dan rapi.
Pakaian olahraga maksudnya di sini adalah pakaian olahraga sekolah gitu ya. Jadi nggak perlu ada tambahan lain. Hmm, mau menambahkan atribut boleh-boleh aja tapi tidak diwajibkan, nggak diwajibkan. Misalnya untuk kelompok tertentu ada yang misalnya mau nambahin pakai pita boleh aja, tapi tidak diwajibkan. Ada penambahan skor ya kalau itu menambah penampilannya lebih bagus ya mungkin dia skor maksimalnya akan tercapai paling itu ya. Jadi skornya dia masih bergerak itu aja. Lalu ada pernyataan tadi bahwa secara bergu dan individu. Maksudnya di sini waktu maju secara beberapa orang bergu, tapi hanya individu. Jadi gitu ya. Kira-kira untuk sementara itu yang dari PJOK, mungkin untuk lebih jelas nanti bisa ditanya kembali. Terima kasih Pak Edo. Silakan ke Pak Edo. Baik, bagian di kolom chat ya untuk absensi silakan pada Bapak Ibu untuk sambil mengisi link absensi tersebut. Lalu untuk berikutnya ujian praktek bahasa Inggris akan dijelaskan oleh Mem Wahyu. Silakan kepada Mem Wahyu. Terima kasih, Pak Ido. Selamat siang, Bapak Ibu, dan juga teman-teman. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ujian praktek bahasa Inggris. KD yang saya ambil adalah KD 4.7. Melafalkan dan menulis kata, frasa, kalimat sederhana dengan perhatikan fungsi sosial dan unsur kebahasaan bertema public places and giving direction. Anak-anak, indikator soalnya nanti yang akan diujikan adalah anak-anak disajikan peta atau denah kota, kemudian peserta didik mampu menjelaskan petunjuk arah menuju suatu tempat yang telah ditentukan. Soalnya nanti adalah dalam bentuk cerita karena anak akan memberikan directing, petunjuk arah menuju suatu tempat bukan cuma satu, tetapi ada 3 tempat dan dikemas dalam sebuah cerita. Contohnya seperti ini. Contoh ini, Ibu Christine pagi hari akan mengantarkan anaknya dari rumah, kemudian berarti anak-anak pertama kali akan membuat petunjuk arah dari rumah ke sekolah. Nanti semua bangunan itu sudah ada di dalam peta. Kemudian sesudah mengantarkan anak-anak, Ibu Christine akan pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Berarti petunjuk kedua, sesudah anak selesai memberikan petunjuk sampai ke sekolah, nanti akan disusul berikutnya, anak akan memberikan petunjuk arah dari sekolah sampai ke department store, sampai ke hospital. Sepulang dari rumah sakit, Ibu Christine akan membeli kebutuhan sehari-hari. Maka anak terakhir petunjuk arah yang akan anak berikan adalah dari rumah sakit sampai ke department store atau sesudah dari rumah Bu Christine langsung pulang. Berarti dari rumah sakit dia akan memberikan anak akan memberikan petunjuk arah pulang ke rumah. Jadi itu gambarannya nanti soalnya dalam bentuk cerita dan petanya akan diberikan nanti sebelum sesudah PAT nanti kita akan berikan petanya, jadi anak bisa berlatih dengan peta yang sudah petanya yang akan dipaparkan dalam bentuk presentasi PPT yang ada di ruang kelas. Karena anak akan maju satu persatu, di dalam ruangan juga nanti satu persatu anak akan memberikan petunjuk arah. Kemudian yang akan dinilai adalah fluensi, bagaimana anak lancar atau tidaknya, apakah dia terbata-bata atau tidak, itu untuk fluensi. Kemudian konteks. Konteks di sini nanti dalam artian benar nggak ya petunjuk arahnya atau instruksinya itu benar atau tidak, atau anak salah. Biasanya anak ada yang kebalik antara kiri, kanan, dan sebagainya. Nanti di situ kemudian pronunciation selalu, karena itu akan bagaimana cara anak pronounce mengucapkan suatu kata atau kalimat. Grammar di sini adalah bentuk-bentuk instruksi yang akan digunakan anak. Ini sudah di dalam ulangan sudah, semuanya sudah.
Semoga nanti anak-anak bisa dan nggak terlalu banyak yang dihafal karena ini adalah aplikasi. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, sudah semua. Terima kasih pada Mem Wahyu. Baik Bapak Ibu, untuk sekarang akan ada sesi tanya jawab. Saya akan membatasi 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan untuk raise hand. Baik, yang pertama ada Ibu Lydia. Silahkan kepada Ibu Lydia untuk membuka mic-nya. Oke, baik. Terima kasih waktunya kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Yang saya mau tanyakan adalah untuk ujian praktek. Itu kan pada saat penampilan segala macam individu gitu kan tidak sedikit anak-anak yang mungkin kapasitas pada saat penampilannya itu dia grogi gitu loh, Bapak Ibu. Nah, tadi kan saya lihat kan untuk poin penilaiannya kan cukup besar ya di poin penampilan gitu kan ya. Nah, itu apakah tidak bisa menjadi pertimbangan gitu loh Bapak Ibu untuk anak-anak yang mungkin dia punya tingkat kepedeannya tuh di depan gurunya atau mungkin publik itu agak kurang gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Lydia. Untuk ini langsung dijawab atau kita 2 pertanyaan lagi? Baik, tadi Ibu Lydia menanyakan terkait ada poin di penampilan itu cukup besar. Nah, bagaimana pertimbangan dengan misalkan anak-anak yang malu tampil di depan guru gitu. Pak, Ya, sorry, silakan. mungkin bukan malu saja Pak. Jadi mungkin kan kadang-kadang kan anak-anak ini udah bisa nih Pak. Tapi kan ketika saat dia tahu dia di posisi ujian gitu kan Pak, terus one on one gitu kan, kadang-kadang kan jangankan anak-anak Pak, kita aja mungkin saya di dunia kerja saya juga kadang-kadang suka ngeblank gitu loh. Maksudnya itu karena bukan karena kadang-kadang kan bukan karena kita nggak ngerti nggak paham, tapi lebih kayak in situation tuh mungkin tiba-tiba mendadak menjadi kayak ya itu ngeblank gitu loh Pak. Gitu. Oh iya, baik. Cukup dipahami. Mungkin Ibu Christine bisa. Baik, Ibu Lydia, saya coba bantu jawab. Jadi begini Bu, kami biasa yang kami lakukan ya Bu ya, kalau ada anak yang memang belum bersuara, belum berani menyampaikan, kami akan menunggu Bapak Ibu ya. Jadi kami tanya dulu, kami arahkan, kami ajak dia supaya dia itu enggak stres gitu ya. Kami ajak dulu seperti apa supaya mereka bisa terbuka gitu ya. Yang penting si anak ini nyaman dulu pertama. Bapak Ibu guru enggak akan yang muka serem gitu enggak. Jadi mereka akan mengarahkan supaya anak ini nyaman dulu ya. Dari awal sebelum ujian pun dikumpulkan itu disampaikan seperti itu dalam ruangan juga akan diajak omong dulu, nggak langsung ujian gitu Bu. Kalaupun si anak tetap belum berbicara, belum melakukan prakteknya, nanti akan kami eh, tinggal dulu dengan peserta berikutnya. Nah, nanti kalau sudah siap, baru dia mulai lagi ujian. Jadi Ibu jangan khawatir, pasti bisa ya. Terima kasih Bu Lydia untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Christine. Untuk pertanyaan berikutnya. Oh, baik, Ibu Natalia. Baik, silahkan pada Ibu Natalia untuk buka mic-nya. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Mohon maaf, Ibu Natalia bisa lebih keras mungkin?
Kalian juga kerja soalnya nih. Udah kedengaran belum ya Pak? Eh, agak kecil ya suaranya Ibu. Udah kedengaran? Belum ya? Coba dulu Bu, coba kita coba dengarkan. Tes. Ya, silakan Bu. Saya mau tanya Pak, kalau dalam sehari-hari itu apakah anak-anak sudah terbiasa untuk presentasi secara individu ya Pak? Itu saja sih Baik. pertanyaan. Ya, jadi apakah anak-anak sudah sering presentasi begitu Bu ya? Iya betul. Ya, baik. Mungkin bisa langsung dijawab. Mungkin siapa yang mau menjawab, Bu Christine atau guru kelas 6? Ya, boleh Bu, saya bantu jawab ya Bu ya. Eh, Kalau ditanya apakah anak-anak sudah presentasi, apakah bisa presentasi, kami sudah terbiasa Bu ya, anak-anak untuk presentasi. Dan saya lihat anak-anak itu sungguh bagus ketika presentasi gitu ya. Ya mungkin ada beberapa anak yang masih malu-malu gitu ya. Ya nanti Bapak Ibu minta bantuannya juga untuk memotivasi di rumah ya, jangan malu, pasti bisa. Kami dari pihak sekolah juga pasti akan memotivasi Bapak Ibu supaya tidak malu. Itu ya Bu Natali. Jadi sebagian besar anak-anak itu udah oke, sip untuk presentasi. Terima kasih begitu Ibu Natali. Baik, terima kasih Bu Pur atas jawabannya. Jadi memang kelas 6 ini kami sudah cukup sering untuk memberikan tugas dan ini dilakukan secara kelompok. Jadi mereka juga dilatih untuk memanage kelompoknya, berbagi tugas dan mereka saling berbagi untuk presentasi. Jadi memang anak-anak sudah terbiasa Ibu. Baik, terima kasih Bu Natalia dan Bu Pur. Silakan untuk pertanyaan terakhir. Baik, Bapak Ibu, mungkin kalau memang ada yang masih belum jelas, ini ada pertanyaan dari chat ya, saya akan bacakan. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Loli. Dari Ibu Loli ya. Matematika bagaimana ujiannya Pak? Baik, ini kita akan langsung panggilkan pada Pak Leo. Silakan pada Pak Leo. Baik, terima kasih untuk matematika. Ini ujian praktek tidak aja, jadi langsung ujian tertulis. Itu saja Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Leo sebagai guru pengampu matematika kelas 6. Bahwa untuk matematika tidak ada ujian praktiknya. Jadi nanti matematika hanya ada ujian tertulisnya Ibu Loli. Demikian Ibu. Baik, saya akan buka satu pertanyaan terakhir, Bapak Ibu. Ada dari Ibu Ignas, Mama Ignas ini ya sebenarnya ya. Silakan pada Mama Ignas. Selamat siang Pak Ido dan Selamat siang Ibu. Bapak Ibu guru yang lain. Pak, saya mau tanya untuk ujian tertulis ya. Ini diwajibkan membawa laptop atau handphone ya Pak untuk fasilitasnya. Kalau misalnya laptopnya dibawa ke kantor, apakah bisa pakai handphone atau bisa memakai fasilitas laptop di sekolah? Begitu Pak. Terima kasih. Baik, ini mungkin Bu Christine yang akan menjawab. Silakan Bu Christine.
pertanyaannya tadi kalau tidak punya laptop Iya, gitu, betul Ibu. karena nggak tahu, kecil banget Ya, suaranya. jadi Mama Ignas tanyakan terkait bagaimana kalau yang laptopnya dibawa ada orang tuanya ke kantor begitu Bu. Ini solusinya Iya, bagaimana? Ya, sebenarnya Bu, tadi sudah ada pertanyaan dari chat. Nah, sudah dijawab. Nanti akan didata. Akan didata seberapa banyak sih anak-anak yang memang sangat terpaksa sekali tidak ada gawai yang bisa digunakan untuk ujian sekolah. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau memang terlalu banyak ya kami akan lebih apa ya, meminta untuk anak-anak nggak sampai banyak ya, maksudnya pasti kami masih bisa lah untuk menyiapkan komputer gitu ya. Ya pokoknya ini Bapak Ibu sendiri sih yang tahu ya, punya atau tidaknya, apakah bisa diusahakan atau tidak, itu Bapak Ibu sendiri yang tahu. Tapi kami hanya ingin meminta dengan sungguh-sungguh bahwa yang benar-benar tidak ada itu baru yang didata oleh wali kelas. Jadi tolong sekali, kalau nggak terlalu ini susah ya, ya sudah, bantulah anak gitu lah. Tapi kalau memang nggak ada, ya sampaikan saja ke wali kelas. Nanti kami akan cari solusinya. Begitu ya Bu, Bapak. Terima kasih. Maaf Bu, ada lagi. Kalaupun nanti dengan terpaksa membawa handphone, fasilitas apa, aplikasi apa yang ada di handphone yang perlu disiapkan program yang di handphone untuk mendukung ujian nanti Bu. Dan untuk di laptop juga, apakah ada program khusus Bu untuk ujian nanti? Itu nanti pakai Afresto Bu. Oh begitu. Nanti pakai link juga bisa. Oh. Anak-anak sudah biasa membuka itu Pak, dari laptop atau dari HP untuk Afresto-nya. Nah, nanti kita menggunakan itu. Nanti dibagikan linknya, bisa langsung dari situ. Ini juga perlu pakai flash disk nggak Bu, yang seperti dibilang Iya, Ignas pakai tadi? Afresto. Oh gitu. Oh, enggak pakai flash disk, enggak. Tinggal pakai link, nanti diklik, nanti masukkan ID dan password yang sudah pernah dibagikan ya ke orang tua ya. Terima kasih. Oh ya udah, terima kasih Bu. Selamat siang. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu atas pertanyaannya. Maka dengan ini, jadi apabila masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan pada kami, silakan untuk menjapri ke wali kelasnya masing-masing, dan nanti wali kelas siap untuk membalas pertanyaan dengan jawaban-jawaban. Semoga pertanyaan yang tadi dan jawaban yang tadi kami sediakan semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Begitu. Ya. Oh, baik. Ini ada pertanyaan yang di chat ini dirasa cukup penting ya untuk dijawab. Silakan Bu Pur terkait untuk properti itu ya. Silakan. Baik. Nah, tadi itu ada pertanyaan apakah itu kok ada alat pendukungnya wajib atau tidak gitu ya, karena skornya tinggi. Saya jelaskan propertinya wajib ya Bapak Ibu ya. Bukan tidak ada tidak apa-apa gitu ya, wajib ya. Tidak harus membeli, tidak harus apa ya, yang sulit-sulit, yang sederhana aja gitu. Misalnya mau buat wayang sederhana, berapa buah gitu aja enggak apa-apa. Pokoknya ada gitu ya Bapak Ibu ya, karena dengan menggunakan properti itu nanti bisa mendukung ketika dia itu bercerita gitu. Beda lagi kalau dia hanya apa ya, hanya tidak membawa alat apa-apa gitu. Biasanya dengan alat pendukung itu dia akan lebih ekspresi untuk menceritakannya. Gitu, Ibu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pur. Dengan dijawab pertanyaan terakhir tadi, maka kita juga menutup
pertemuan Zoom pada sore hari ini. Untuk menutup, silakan Pak Yono. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada tambahan dari Pak Yono. Silakan pada Pak Yono. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya akan menambahkan terkait dengan sarana prasarana yang mendukung untuk kegiatan ujian sekolah nanti. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ido, Bu Christine, dan Bapak Ibu guru lainnya, kalau ujian akan berbasis dengan LMS, jadi nanti untuk mengurangi rasa takut dari orang tua terkait dengan internet dan segala macam, kami pihak sekolah itu akan menyiapkan jaringan di masing-masing kelasnya. Jadi untuk WiFi, habis itu kabel ROK, kelengkapan dan segala macam yang terkait dengan ujian akan kami siapkan di setiap kelas ruang ujian. Jadi nanti jumlah anak-anak itu. Nanti setiap kelas itu akan ada WiFi, setiap yang hanya dipakai untuk beberapa anak yang ada di kelas itu. Jadi jaringan-jaringan akan diusahakan akan maksimal. Seperti itu. Lalu terkait dengan PC, laptop atau HP penggunaannya nanti sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru wali kelas tadi, mungkin untuk kebutuhan laptop atau HP tidak ada itu akan dulu. Nanti akan menyesuaikan dengan jumlah yang dari data yang kita dapat gitu. Karena pasti kita buka ruangan komputer untuk jaga-jaga ketika ada siswa yang tidak memiliki perangkat untuk ujian seperti itu. Jadi kami akan berusaha dari sekolah akan berusaha maksimal untuk tetap menjaga ujian ini tetap berjalan dengan lancar. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ido. Baik, terima kasih Pak Yono atas penjelasannya. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, untuk jaringan Pak Yono akan memaksimalkan sehingga hambatan-hambatan nanti bisa diantisipasi ya terkait sinyal atau bagaimanapun ya. Nanti untuk gadget pun juga nanti juga akan didata. Demikian. Baik, untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, kita akan menutup dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Pak Lili. Silahkan pada Pak Lili untuk memimpin doa. Terima kasih Pak Widodo. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita akhiri pertemuan siang hari dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas terselenggaranya kegiatan hari ini, di mana pihak sekolah mengundang Bapak Ibu orang tua murid kelas 6 untuk membicarakan mengenai ujian. Allah Bapa di surga, berkatilah seluruh pekerjaan kami, rencana-rencana kami, dalam mendampingi serta menyiapkan putra-putri dalam menghadapi ujian praktek, PAT maupun ujian tertulis nantinya. Semoga nantinya dapat membuahkan hasil yang memuaskan, serta dapat memberikan berkat bagi sesama kami. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan kembali ke aktivitas kami lainnya. Berkatilah seluruhnya supaya kami dapat menyelesaikannya dengan baik pula. Semua doa ini kami mohon dengan perantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lili sudah menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Mohon Bapak Ibu sebentar, tim dokumentasi akan men-screenshot dokumentasi untuk layar. Mungkin Bapak Ibu yang bisa menyalakan HP-nya bisa dinyalakan sebentar. Silakan Pak Yono untuk layar halaman pertama. Siapa Pak Yono? 1, 2, 3.
Baik, layar halaman kedua. Satu, dua, tiga. Baik, halaman 3. 1, 2, 3. 4, halaman 4. 1, 2, 3. Ya, halaman 5. 1, 2, 3. Halaman